Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kemarin kalian sudah makan aja? Makan apa kemarin? Makan dua. Apa yang kalian makan kemarin? Dalam makin dalam. Satu orang aja coba jangan keroyokan. Banyak kali kan? Membuktikan bahwa makin dalam air makin dalam makin besar tekanannya. Atau ada yang lain? Makin besar tekanan makin jauh. Makin besar tekanan gustasi semakin melalui masa juri zaman untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin. Karena kemarin kalian sudah melakukan praktikum, sudah ambil data, sudah analisis data ya. Sudah bikin laporan praktikum? Sudah. Siapa kelompok berapa yang main dulu? Kelompoknya Soleha atau Kyobo atau Umi mereka? Jangan lupa jalan-jalannya kalau mau presentasi. Ya. Sampai dulu Bapak siapa yang main sini? Soleha. Mengerti juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan diri nama saya Ibu Novianti Abdulsari. Berasal dari kelompok Soleha semua.
Jadi yang orang biasa adalah sekarang yang telah dilakukan oleh Kementerian Bagaimana pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatik? Tujuan untuk mengetahui pengaruh kedalaman tekanan hidrostatik. Alat dan bahan lembar kardus, selang bening, corong, karet, plastik es, meteran baju, air biasa, air berwarna, minyak, botol, wadah, bening, dan lakban bening, ya guys. Jadi untuk cara kerjanya, masukkan air berwarna ke dalam gelas dengan ukuran tinggi yang sama. Lalu masukkan pakaian dan pipi atau terbungkus plastik bag ke dalam gelas A yang berisi minyak dan gelas B yang berisi air. Oh, dari hasil gelas A dan gelas B ditemukan bahwa gelas A yang berisi minyak setiap corak dimasukkan dengan kedalaman 1 cm, maka tinggi air berwarna akan bertambah dengan 1 cm. Jadi ketika corak dimasukkan ke gelas minyak, maka air yang berwarna itu akan bertambah kedalamannya 1 cm. Kalau kalau ketika gelas B yang berisi air dan setiap corak dimasukkan dengan kedalaman 1 cm, maka air berwarna akan bertambah tingginya 0,5 cm. Dan ini menunjukkan bahwa perbandingan antara minyak dan air, bahwa minyak kedalamannya bertambah 1 dan air kedalamannya bertambah 0,5 cm. Ketinggiannya ketinggiannya air 1 cm dan minyak 0,5 cm. Jadi berdasarkan grafik sebagai berikut. Ini guys, vertikal sebagai kedalamannya ya.
Oke, kalau tidak ada gunanya, kita lanjutkan ke kelompok. Mana yang mau maju duluan? Iya, kita saksikan pulang ini dulu ya guys. Ayo hasil observasi tekanan glukosa bagaimana pengaruh terhadap tekanan glukosa? Tujuannya siswa dapat memahami pengaruh tinggi terhadap tekanan glukosa. Alat dan bahannya kartu yang dipotong berpanjang 2 selang 3 balon 4 minyak 5 toples 6 lakban 7 corong 8 karet 9 meteran 10 air 11 air berwarna. Langkah-langkahnya yang 1 siapkan alat dan bahannya. 2 tempelkan meteran pada kardus yang sudah dipotong menggunakan lakban. Pasang selang di ujung selang yang sudah dipotong balut balon dan diikat menggunakan karet agar lebih merekat. 4. Tempelkan selang yang sudah diberi jarum di atas kardus, lalu dibengkokkan membentuk huruf U. Dengan sisi kiri diletakkan di samping meteran lalu ditekatkan menggunakan lakban. 5. Siapkan air dan minyak dalam warna yang berbeda. Lalu tempelkan meteran dengan tinggi 12 meter. 12 cm. 6. Masukkan air ke dalam selang sampai 6. Masukkan air yang berwarna ke dalam selang sampai sisi air di ruas kanan dan kiri selang sama. 7. Masukkan selang ke dalam wadah yang sudah air dan mulai menghitung tekanan air perlahan dalam 1 cm dan menghasilkan yang kedalaman 1 cm yang menghasilkan kenaikan air yang berwarna tinggi 1 cm juga. Yang ke-8 masukkan corong di dalam wadah yang sudah diisi minyak.
dan mulai menghitung dengan tinggi 1 cm dan menghasilkan kenaikan 6 cm juga. Dan untuk air yang dalam kedalaman 4 cm menghasilkan ketinggian 2,5 cm dan untuk minyak dengan kedalaman 4 cm menghasilkan dengan ketinggian 4 cm juga. Dan di sini yang dapat kita ketahui bahwa pro minyak itu 850 dan pro air itu kilogram per meter kubik dan menghasilkan grafik seperti ini. Di sini dapat kita ketahui grafik hubungan antara kedalaman air dan tekanan gelombang air. Yang sebelah kiri dapat kita ketahui grafik hubungan tekanan gelombang terhadap minyak. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan dari kelompok A2. Dari kelompok lain. Ada pertanyaan? Kalau untuk kelompok A2. Mana matanya? Ada kalau tadi apakah ada perbedaan antara air dan minyak? Kita ketahui jika kalau air bisa bertambah 1 cm dan kedalaman 1 cm juga. Kalau minyak dapat kita ketahui dalam ketinggian dalam kedalaman 4 cm dapat kita ketahui kalau air itu naik 4 cm juga, tapi kalau minyak itu 2,5 cm. Ada pertanyaan lagi? Jadi kesimpulannya air dan minyak itu berbeda masa jenisnya dan lebih besaran air. Sehingga tekanan air dengan minyak besar air. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kelompok mana lagi yang akan maju ke depan? Silakan maju ke depan. Ayo
berapa? Kelompok iya bu. It's okay aja. It's okay aja. Iya bu kita, iya bu kita, ada fisika. Oke, langsung saja. Berikutnya saya di sini akan mempresentasikan hasil dari laporan hasil observasi tentang hidrostatis dari kelompok Kyoto. Yang pertama, rujukan masalahnya mengenai bagaimana pengaruh gerakan terhadap kenaikan tekanan hidrostatis. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh gerakan terhadap tekanan hidrostatis. Dan di sini kami menggunakan alat dan bahan seperti yang disebutkan selang seni, bentuk-bentukan, galon, naskah, dan air hasilnya ada warna merah dan kemerahan. Cara kerja pertama, masukkan cairan langsung ke dalam selang seni yang telah disiapkan. Selang seninya ditempel di kardus yang disisikannya terdapat meteran sampai signifikan dan titik yang sama. Kedua, siapkan 2 botol ikan yang sudah dipotong akarnya, lalu letakkan meteran sepanjang 5 cm secara vertikal. Lalu isi masing-masing botol dengan minyak dan air. Yang ketiga, masukkan garam yang sudah dirapis garam ke dalam air dan minyak secara bergantian. Lalu tekan garam dengan keadaan setiap 1 meter dan ikan meteran yang terjangkau di kardus. Air berwarna akan air dan ditemukan akan air. Jadi kesimpulannya bahwa semakin dalam sebuah perairan seperti laut atau lautan, maka akan semakin mudah tekanannya kembalikannya dari air. Jadi terdapat grafik tentang dalam air dengan tekanan hidrostatis dan juga grafik tentang kedalaman minyak dengan tekanan hidrostatis. Yang menggunakan rumus pH air sama dengan rho kali G kali H. Rho air sebesar 1000 dan rho minyak sebesar 850. Terus nanti dikalkulasikan dengan gravitasi sebesar 10. Kejelasan. Jadi di sini ada grafik kedalaman air, bukan kedalaman air dengan tekanan hidrostatis. Di mana apabila kedalaman 0,01 meter itu memiliki tekanan hidrostatis sebesar 100 pascal. Dan lalu di kedalaman 0,02 meter memiliki tekanan sebesar 200 pascal. Dalam 0,3 meter terdapat tekanan sebesar 300 pascal. Di dalam 0,4 terdapat tekanan sebesar 400 pascal dan di dalam 0,05 meter terdapat tekanan sebesar 500 pascal. Lalu di grafik ukuran kedalaman minyak dengan tekanan hidrostatis di kedalaman 0,01 meter terdapat tekanan
dan 65 pasal. Lalu di kedalaman 0,02 meter terdapat tekanan sebesar 175 pasal. Di kedalaman 0,03 terdapat tekanan sebesar 265 pasal. Dan di 0,04 terdapat tekanan sebesar 340 pasal. Ada lagi di kedalaman sebesar 0,05 meter terdapat tekanan sebesar 425 pasal. Jadi kesimpulannya bahwa semakin dalam sebuah semakin dalam sebuah seperti misalnya sungai, laut dan sebuah perairan, maka semakin besar juga tekanan yang ada. Sekian dari saya. Ada pertanyaan? Belum ada, saya tidak ada yang bertanya, ini berarti paham. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih untuk kelompok itu sudah mempresentasikan kelompoknya. Dan sekarang yang terakhir dari kelompok Lumigre. Silakan maju dan memperkenalkan skill-skill yang terbaiknya. Lumigre, silakan Lumigre. Ayo 1, 2, 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya masih semangat? Coba. Ada orang hadiah dari Jadi saya akan menjelaskan mempresentasikan hasil dan laporan hasil observasi dari praktikum paparan hidrosasi. Laporan hasil observasi tekanan hidrosasi. Di mana perkara kedalaman terhadap tekanan hidrosasi? Lalu bagaimanakah pengaruh terhadap tekanan hidrosasi dan minyak? Sebenarnya adalah yang pertama mengetahui pola kedalaman dapat mengetahui terhadap tekanan hidrosasi. Arah gerak dari kasus orang mendorong balon karet masker minyak ada langkah-langkah. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan untuk membuat praktikum tentang tekanan hidrosasi tadi. Mempersiapkan semua alat pembatas untuk kasus dan namun menempelkan dipotong
dalam kolam yang memasukkan air karena ini yang sama. Lalu menunjukkan masing-masing masukkan air biasanya ke dalam wadah. Kemudian harus diisi. Kalau kalian berada di sini, membedakan antara air putihnya. Lalu cara untuk mempraktikkan mengetahui berdasarkan berita terjadi. Untuk menyebabkan orang adalah masing-masing dan isi air putihnya. Lalu begitu kedalaman dan air yang berada di dalam kemasan tersebut. Nah, jadi untuk mengetahui jika terjadi bertanggung, kita dalam masa praktikum dengan cara seperti yang sudah dijelaskan tadi, meletakkan kan tadi ada dua wadah yang berisi air dan minyak. Jadi dari tempat tersebut kan terdapat orang yang di mana kami itu untuk menekan wadah yang berisi air dan minyak. Lalu setelah tersebut tersambung pada selang yang berbentuk. Jadi dari selang tersebut kita dapat mengetahui jika kita menekan pada wadah tersebut total air kita ada di dalam 1 cm. Nanti di dalam selang itu akan ketinggian air akan naik 1 cm. Lalu wadahnya dia jadi ada yang sama namun terdapat perbedaan dari grafik dari hasil yang dari hasil yang telah dilakukan berdasarkan pada air dari pada kedalaman 1 cm naikkan yang jalannya 1 cm dengan besar tekanan gelombang sebanyak 15 pascal. Lalu pada kedalaman 2 cm naikkan yang dialami sebesar 2 cm dengan besar tekanan 200 pascal. Lalu pada kedalaman 3 cm kenaikan yang dialami ada 2 cm dengan besar tekanan 200 pascal dan pada kedalaman 4 cm menjadi kenaikan sebesar 4 cm sejak 1 cm itu. Lalu pada kedalaman 6 cm terjadi kenaikan 5 cm kemudian dengan tekanan sebesar 300. Dan lalu pada minyak pada kedalaman 1 cm kenaikan yang terjadi dari 1 cm. Lalu pada kedalaman 2 cm kenaikan yang terjadi 1,5 cm. Pada kedalaman 3 cm kenaikan yang terjadi 2 cm. Dan pada kedalaman 4 cm kenaikan yang terjadi 2,5 cm. Dan yang terakhir pada kedalaman 5 cm kenaikan yang terjadi yakni 3 cm. Dapat disaksikan pada grafik berikut ini. Jadi grafik ini di sini menunjukkan hubungan besar tekanan hidrostatik dan terhadap kenaikan air yang terjadi pada grafik yang terjadi pada bulan B. Ini menunjukkan bahwa pada kedalaman 1 cm tekanan hidrostatik yang terjadi maka hal ini dikarenakan asam jenis air yang lebih besar daripada massa jenis minyak. Maka massa jenis air dari 1,1 kg per meter kubik dan pada massa jenis minyak 800 kg per meter kubik. 800 dalam 150 kg per meter kubik. Jadi berdasarkan grafik ini kita dapat mengetahui bahwasanya tekanan semakin besar massa jenis maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Jadi semuanya teman-teman sudah paham? Sudah. Jadi apa itu tekanan hidrostatik? Ada tekanan air yang disebabkan oleh berat dan dimensi. Jadi kesimpulan dari praktikum kali ini ya, semakin tinggi permukaan dari air dalam wadah, maka tekanan yang terjadi pada badan tersebut akan semakin besar.
dua, tiga, naik terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari keempat kelompok tadi kira-kira yang berhak mendapatkan hadiah kelompok berapa ini? Ternyata ada pertanyaan yang sangat bagus dan bisa dijawab. Iya, makan sama dia kasih pertanyaan. Oh, yang kasih pertanyaan juga berarti kasih dia. Iya. Baik sama yang bertanya. Sama yang berarti ini untuk yang jauh kalau ada yang bisa melaksanakan debat sudah akan dapat reward gitu ya. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil percobaan tentang tekanan hidrostatis. Tadi sudah ada tadi yang bertanya apa itu tekanan hidrostatis gitu ya. Apa tadi yang bertanya? Bumi. Gitu. Terus apa tadi tekanan hidrostatis adalah tekanan hidrostatis. Lagi.
Halaman. Ini untuk kemudian untuk contoh soalnya. Contoh soalnya itu terlihat. Terlihat. Dibaca kalau dibaca. Oke, sudah baca. PO-nya sudah pasti yaitu 1 kali 10 tambah 5 ditambah tadi punyanya PH 2 kali 5 maka ketemunya 3 kali 5 kuadrat. Oke, dari sini paham? Paham. Oke, berarti kalau kita analisis tadi tekanan hidrostatik itu dipengaruhi oleh berapa faktor? Oke, selanjutnya ini adalah dan soal itu ketika dua penyelam yang dibaca merah putih di bawah laut. Ini biasanya kalau apa ini? Kami cukup ya. Terus kemudian selanjutnya kalau dibaca ini juga termasuk literasi. Jadi soal yang kalau ada soal cerita itu harus dibaca biar paham soalnya ya. Siapa yang membacakan saya? Coba cari. Baca. Peringati hari kemerdekaan ke-16 20 orang penyelam bersertifikasi yang tergabung dalam berau di Timur. Sukses meninggalkan penjelasan di bawah laut, perairan Pulau Derawan, Berau, Kalimantan Timur. Pengibaran bendera di bawah laut itu digelar sebagai yang pertama kali di Kalimantan. Peringatan dari kemerdekaan 17 Agustus 2014. Kami lakukan dengan cara berbeda dan unik. Menyelam dan mengibarkan merah putih di perairan laut Pulau Derawan. Kata salah seorang penyelam, Ari Badianto, pada Detikko, Minggu 17/8/2014 malam. Ari menyebutkan mengibarkan bendera kebangsaan di dasar laut menjadi pengalaman luar biasa bagi para penyelam. Dalam pengibaran bendera itu, Aditya Irawan dan Ektor Prasetyo Niscaya menjadi koordinator dan inspektur upacara. Tekanan yang dialami oleh seorang yang menyelam di laut tergantung pada hal-hal di bawah ini. Berilah tanda cerna pada pernyataan yang benar. A. Masa jenis air laut. B. Jarak penyelam terhadap permukaan laut. C. Tekanan udara di permukaan air laut. D. Debu
Sekarang para peserta itu siapa? Pendengaran para penyelam tradisional saat menyelam benda yang terganggu karena adanya pengaruh Apa? tekanan di lestari air. Yang lainnya? 7. Ya betul. Siapa A? Ini kok belok? Yang benar siapa A? C. Yang benar A. C. Soal nomor 5. Aja. Siapa yang masuk soal nomor 3? Baca dulu soalnya. Rekan yang berenang di akuarium ikan berhasil masuk PM dari permukaan akuarium. Berapa sekarang misalnya ikan kelihatan. Iya, ditempelin dia Pak. Berarti diketahui. Yang itu di bawah. Oh, bawah. Ada mulai dari pada sampai Lihat yang lainnya. Apa itu? Yuk, jelaskan. Jadi soal yang nomor 3 ini diketahui ada roh air sebesar 1000 kilogram per meter kubik. Lalu diketahui juga gravitasi percepatan gravitasi bumi sekitar 10 meter per second kuadrat dan juga diketahui kedalamannya sebesar 50 cm. Nah, karena kedalaman ini menggunakan meter, jadi dibagi dari centimeter ke meter, jadi 0,5 meter. Lalu diketahui tekanan hidrostatiknya, maka menggunakan rumus rho dikali G dikali sama dengan rho-nya 1000, gravitasinya 10, kedalamannya 0,5. Dikalikan jadi 5000 pascal. Betul. Sekarang nomor 3 ada pertanyaan? Saya. Siapa? Amin.
Mbak Rani. Pertama, pada suatu gelas yang berisi air, tempat yang tekanan dan cairnya paling kecil adalah mana? Di permukaannya. Coba digambarkan. Ada jelas nggak? Ini aja. Nah, jadi karena kemarin kita melakukan observasi kedalaman itu berpengaruh dengan tekanan gelas tadi. Jadi kan semakin dalam maka semakin besar tekanan gelasnya. Maka pertanyaannya adalah tempat yang tekanan gelasnya paling kecil berada di permukaan. Jadi semakin dalam kan semakin ke atas. Nah, kan pemain ikan gayung diterusin ke air. Kedalaman air itu berpengaruh pada tekanan gelas. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 ya. Adva. Ini masalahnya nih bahasa. PDP Pak.
Komen orang-orang komennya. Selanjutnya ada kata ini jangan berikut yang benar mengenai kata-kata jawab ulang maju baca ulang dan berikut yang benar mengenai kendaraan administratif adalah yang mana ulang mana setelah ini benar asal jenis kata gravitasi dan kedalaman benar yang banyak setuju setuju berarti jawabannya yang contoh tekanan ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lupa kuasanya berada di bagian bawah. Apa artinya? Bukannya di atas. Selanjutnya, contoh tekanan ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari namanya adalah semakin besar tenaga di dalam air, maka tenaga yang ada pada air akan semakin besar. Betul. Bagian dasar bendungan biasa digunakan rumah sakit dengan air dan bagian anak air. Ternyata bola ini juga menerapkan tekanan nanti di dalamnya. Hal ini bisa dilihat sebagai dasar bendungan lebih tebal dibanding bagian atas dan tekanan air. Sekarang untuk sekalian ini kan saya berikan 3 contoh. Coba cari penerapan tekanan ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari selain 3 contoh ini. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Ya, nanti kalau tekanan ilustrasi kan gitu jadinya. Berarti kalau ada semua itu nanti maksudnya fluida dinamis karena dia kan
hilirisasi itu. Jadi nanti kita akan belajar kontinuitas, kemudian teori, ya. Ya. Itu kalau di air. Terus berarti contoh lain ini apa lagi? Ada yang bisa menyebutkan dongkrak. Dongkrak mobil itu apa itu? Pakai tekanan hidrostatis juga? Atau yang lain? Kapal selam. Kapal selam itu apa? Tarakan tekanan hidrostatis. Ya. Hidrostatis apa artinya kapal selam? Sudah belajar Archimedes? Belum. Coba tadi, ini yang tekanan hidrostatis dulu, apa penerapan lainnya? Setelah ini kita belajar apa? Hukum Pascal, terus Archimedes. Itu tadi contoh-contoh yang sudah kami sebutkan. Kalau ini, contoh lain tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Coba lagi. Hayong lagi ya. Apa lagi? Sampai berenang itu. Berenang kenapa? Ikan berenang. Kalau di dalam itu kalau berenang. Kalau sama lihat bentuk tubuh ikan. Tubuh ikan itu ternyata bentuknya ketika dia berada di kedalaman tertentu, bentuknya juga berbeda. Kalau di kedalaman berapa, sama kedalaman berapa itu ternyata bentuk beda. Nah, tadi kemarin juga tentang tekanan hidrostatis. Terus kemudian kalau untuk penerapannya juga, sekarang untuk pembelajaran hari ini, coba sampean gambarkan emoticon untuk pembelajaran kita hari ini. Emot. Ya, menggambarkan emot dulu. Ya, emot itu senyum apa cemberut apa ada lope-lopenya. Sayang. Ya, kemana aja Kak emot? Terima kasih.
Kalau sudah seru sama cerita fisika, berarti kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah salah satu aku ada Yasmin, enggak, aku tahu saja. Iya, pokoknya ada yang main dua. Lebih banyak bisa. Yang dihubungkan dengan permasalahan kita kemarin apa kemarin permasalahannya Bang? Apa terbelahnya? Jadi kesimpulannya kesimpulannya kalau kita menjadi bagian dikarenakan tiga faktor ya, tiga faktor tekanan, massa dan kedalaman. Antara tekanan hidrostatis dan berbanding semakin dalam maka semakin besar tekanan dalam air yang didapatkan. Berarti untuk pembelajaran kita hari ini jadi tadi kita sudah belajar tekanan hidrostatis mulai dari faktor-faktor yang menyebabkan tekanan hidrostatis, kemudian hubungan antara kita sudah menganalisis hubungan antara tekanan hidrostatis, massa jenis, percepatan dan kedalaman, gitu ya. Hubungan antara massa jenis, percepatan gravitasi dan kedalaman dengan tekanan hidrostatis itu hubungannya berbanding lurus. Dari grafik sana sudah ada, kemudian ada. Nah, tugas kalian selanjutnya, materi kita berikutnya itu kan apa? Hukum Pascal. Benar bukan Kak? Hukum Pascal itu tadi yang disebutkan oleh Panin, katanya apa? Contohnya? Yang buat servis mobil.
Sudah tugas? Jadi masing-masing mencari apa? Contoh penerapan tekanan hidrostatis sebagai tugas sehari-hari. Ada yang misalnya nanti nyarinya, misalnya nyarinya sama, tapi kan coba hasil kaliannya sama dan sama nanti. Ya, nanti kalian pilih videonya atau kalian pilih fotonya, gambarnya kan tidak sama. Ya, oke. Untuk pelajaran hari ini berarti sudah. Kesimpulannya sudah. Ada pertanyaan? Belum ya? Berarti sudah paham? Sudah. Mulai dari tekanan statis sampai contoh statis paham semua ya? Sudah. Berarti tinggal penerapannya nanti yang sampai cari. Untuk pertemuan selanjutnya tadi belajar tentang hukum pengetahuan. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri, semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Amin. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam